Iya, shalom buat semua kita yang sudah setia menunggu. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah doa. Kami percaya Tuhan anugerah kasih setiamu senantiasa ada atas kami. Dan kami juga percaya Tuhan kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti mezbah doa dan terus membangun menara doa Tuhan. Membangun rumah Tuhan, yaitu rumah doa bagi segala bangsa. Kami mengucap syukur bahkan sampai saat ini kami masih melihat penyertaan Tuhan. Kami masih melihat bagaimana Tuhan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Engkau terus membawa kami hari-hari ini semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami mau bawa pujian penyembahan kami, kuduskan hati kami, siapkan hati dan hidup kami Tuhan, agar penyembahan kami layak dan berkenan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Lebih lagi saudara, mari kita bersyukur, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
kami tahu Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun Engkau mengizinkan proses demi proses terjadi dalam hidup kami. Itu karena Tuhan sedang membentuk kami menjadikan umat yang layak di mata-Mu Bapa. Namun kami sangat percaya kasih setia-Mu tidak pernah berakhir, seperti matahari yang selalu bersinar bagi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, seperti langit biru, seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, demikianlah kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, seperti mentari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar setiap pagi. Engkau Tuhan yang selalu menyinari kami dengan anugerah dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, karena itu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, oh kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas lebih lagi, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari angkat tangan-Mu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu.
Kami tahu kasih-Mu dalam hidup kami seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar bagi kami Tuhan. Setiap pagi selalu terbit bagi kami. Kasih-Mu lebih daripada mentari Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Ajar kami untuk belajar mengasihi Engkau juga dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang kekal. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu adalah kasih yang luar biasa, yang tidak pernah melihat pelanggaran kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu sejauh langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu. Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Engkau pulihkan setiap hati dan hidup kami Tuhan yang hancur. Engkau bawa kami kembali karena kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang tidak pernah melihat yang sudah kami perbuat. Engkau melihat hidup kami yang hari ini Bapa. Ketika kami mau bertobat, kami datang mengakui dosa kami, maka Engkau mengampuni dengan kasih-Mu yang luar biasa. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
lagi, mari angkat tanganmu, katakan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Engkau Tuhan yang tidak pernah menghitung berapa banyak kali kami jatuh dan melakukan dosa, tapi Engkau selalu menunggu kapan kami kembali untuk hidup, bertobat kepada jalan dan kembali kepada kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang tidak layak, Engkau melayakkan setiap kami. Karena begitu besarnya kasih anugerah-Mu itu, harusnya setiap kami menghormati kasih itu. Tidak lagi bermain-main dengan dosa dan terus menyakiti hati-Mu Bapa. Bawa kami kembali kepada Engkau Tuhan. Bawa kami kembali kepada jalan-jalan-Mu. Bawa kami terus hidup di dalam perkenanan-Mu, untuk terus menghormati dan menghargai kasih pengampunan yang Engkau beri bagi kami ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Amin Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pengampunan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang mengajari kami Tuhan. Biar firman-Mu yang terus membawa kami kepada jalan-jalan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pengurapan Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap firman yang kami dengar. Berkati umat-Mu yang mendengarkan malam hari ini. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini. Selamat bergabung buat yang baru bergabung dan happy Sunday. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita buka sama-sama, kita belajar sama-sama dari Mazmur 36 hari ini. Mazmur 36, judul perikopnya di sana adalah kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ya, dari tadi kita menyanyikan kasih dan kasih Tuhan. Temanya adalah kesetiaan, keadilan dan kasih Allah dibedakan dengan hati manusia yang penuh dosa. Meskipun kondisi kita penuh dosa, Allah tetap mencurahkan kasih-Nya kepada orang-orang yang mengenal Dia.
Penulisnya adalah Raja Daud, ya. Mazmur 36 temanya, judul perikopnya kefasikan orang berdosa dan kasih setia Tuhan. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Ayat yang kedua, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, ya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, makanya kemarin kita sudah belajar tentang Daud berkata, hatiku siap. Kenapa harus kita menyiapkan hati? Kenapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena Yesus berkata, dari hati timbul segala macam kejahatan. Pembunuhan timbul dari hati, kenajisan timbul dari hati. Di sini dikatakan ayat yang kedua, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi hatinya orang fasik itu selalu dosa tuh berkata-kata. Dosa selalu bertutur, ya. Hati kita itu, saudara, makanya Alkitab bilang jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari hati itu muncul semua yang jahat, semua yang najis, semua yang dosa itu muncul dari hati. Dan ayat ini berkata dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Artinya apa? Ada kata-kata hati. Ya, coba kita cek. Saya percaya semua kita tuh pasti punya kata hati. Ya, sering kali hati kita nih berkata, misalnya nih ya, kita benci atau kita disakiti sama satu orang. Maka ketika kita dikecewakan atau disakiti sama satu orang itu ndak enak. Kalau kita sakit hati itu, makan ingat dia, mandi ingat dia, mau tidur ingat dia. Tapi mari kita mulai belajar untuk mewaspadai dan menjaga hati kita, ya. Kalau kita ini misalnya benci sama satu orang, lalu waktu kita mau makan di hati itu ada suara yang berkata begini, ya. Iya ya, dia itu memang kurang ajar banget ya. Iya, saya sudah berbuat baik tapi kenapa dia? Itu hati bertutur kata. Ketika ada tutur kata hati yang jelek, saudara, misalnya iya sih orangnya nggak tahu diri sih, ya mending nggak usah ditolong aja, nggak tahu diri. Kita sebagai orang yang punya Roh Kudus, ya kita harus cepat-cepat berkata dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus, Tuhan, aku mau hati ini tahir. Aku mau hatiku ini dikuduskan dalam nama Yesus. Ya, istri-istri, ketika engkau disakiti oleh suamimu, maka hatimu tuh akan bertutur kata di dalam dirimu. Ya, iya suamimu itu memang kebangetan ya. Orangnya itu gini. Cepat-cepat dalam nama Yesus. Tuhan, dalam nama Yesus, usir iblis, aku percaya Tuhan, engkau kuduskan hatiku. Ayat ini Daud berkata, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Orang fasik itu selalu yang berkata-kata di hatinya itu hanya dosa. Semua perkara dosa. Ya, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Apa itu orang fasik? Siapa orang fasik itu? Orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang tidak menghormati hukum-hukum Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak mau melakukan kebenaran. Orang fasik adalah orang yang tahu sebenarnya berbuat baik tapi dia tidak mau berbuat baik. Itu juga termasuk kalangan orang Kristen. Orang Kristen fasik ada banyak. Sudah tahu firman tetap tidak mau melakukan firman. Sudah tahu ya rokok itu dosa, tetap aja hidup dengan rokok. Sudah tahu judi itu dosa, tetap aja melakukan judi. Ada banyak hal, ya. Sudah tahu bersinah itu dosa, tetap aja bersinah. Sudah tahu kepahitan bermusuhan itu dosa, tetap aja bermusuhan. Ya, ngata-ngatain orang, saudara, dengan kata-kata yang kotor. Bertobat, saudara. Mari kita jadi orang benar supaya tutur kata hati kita itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena orang fasik itu tutur kata hatinya itu dosa semata-mata. Ayat yang ketiga, ya, di sana dikatakan ayat yang ketiga, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ya, jadi ingat saudara, hati orang jahat itu, ya, itu hatinya itu membujuk dia sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Hati-hati menjaga hati, karena dari hati itu timbul segala dosa. Pembunuhan itu timbulnya dari hati. Bahkan hati itu bisa
membujuk orang untuk melakukan dosa sampai kita sudah terlanjur melakukan dosa dan orang lain mendapati kesalahan kita dan membenci kita. Ingat saudara ya, kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya hidup dan hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Ada orang-orang yang sudah mengaku Kristen tapi hidupnya jadi batu sandungan. Tiap hari mabok saudara, istrinya malu, anaknya malu ya, mabok saudara ya. Bayangkan saudara ya, padahal sudah Kristen ya. Kita berdoa supaya kita ini menjadi orang yang semakin hari semakin diperbaiki ya. Ayat yang keempat, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Orang fasik itu perkataan dari mulutnya ialah kejahatan. Mari kita menjaga perkataan kita, suami pada istri, istri pada suami, demikian juga anak-anak. Kita menjaga perkataan kita itu seperti benih, berulang kali saudara ya. Perkataan kita orang benar itu seperti benih yang kita tabur, satu saat akan bertumbuh. Kalau kita menaburkan perkataan kutuk, maka kutuklah yang akan kita tuai ya. Ingat, perkataan mulutnya ialah kejahatan. Ada orang-orang saudara yang sudah katanya mengenal Tuhan tapi tidak bertobat dalam mulut. Ya, yang keluar dari mulut itu kata kasar, kata hujatan, kata-kata yang menyakitkan. Mari anak-anak, kalau engkau berkata pada orang tuamu, berkata-katalah dengan hormat ya. Jangan engkau menimbulkan luka di hati orang tuamu karena perkataanmu. Demikian juga orang tua, mari kita berdoa supaya kita mengeluarkan perkataan yang baik untuk membangun anak-anak kita dan keluarga kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima saudara. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat ya tidak ditolaknya. Orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, kalau saudara yang mengikuti hikmat kehidupan tuh sudah tahu orang fasik itu seperti apa ya. Karena setiap hari yang kita bahas di hikmat kehidupan itu tentang orang fasik dan orang benar, orang bodoh dan orang bijaksana ya, semua sudah tahu. Orang fasik itu merancangkan kejahatan di tempat tidurnya. Bayangkan saudara, harusnya itu orang kalau mau tidur malam, Daud berkata begini, setiap kali di pembaringanku aku berdoa, ya Tuhan tahirkanlah hatiku, sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenan kuduskanlah sebelum aku pergi tidur. Yang namanya pembaringan itu adalah tempat kita beristirahat untuk tidur. Tapi bayangkan saudara, orang fasik, orang jahat itu merancangkan kejahatan di atas tempat tidurnya. Ya, mari kita bertobat dari segala rancangan jahat, segala pikiran jahat. Kenapa? Saudara, kita ini tidur malam. Kenapa kita harus terus membereskan hidup di atas tempat tidur? Kenapa kita harus minta sungguh-sungguh Tuhan mengoreksi hati dan hidup kita pada malam hari sebelum kita tidur? Supaya apa? Kita kudus malam itu. Kita nggak tahu kan, ada orang tidur itu pagi sudah tidak bangun loh. Ada orang malam tidur tahu-tahu pagi didapati sudah tinggal mayat di tempat tidur. Bukankah kita ini harus terus hidup takut akan Tuhan, berjaga-jaga, mau tidur Tuhan ampuni dosaku. Kalau tadi mungkin aku marah kepada saudaraku, kakakku, adikku, iparku, orang tuaku, ampuni aku Tuhan. Malam ini Engkau sucikan, kuduskan pikiran hatiku, ya kuduskan suami, kuduskan anak-anak, kuduskan istri. Berdoa. Minta Tuhan menguduskan. Kenapa? Karena untuk pergi tidur pun kita sudah tidak tahu apakah besok itu kita masih bangun atau tidak. Ya, jadi saudara, jangan sampai ini orang jahat, orang fasik itu di tempat tidur pun kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Kita mau bertobat, tempat tidur pada malam hari tempat kita berserah pada Tuhan, bukan untuk merancangkan kejahatan. Ya, tempat tidur adalah tempat kita introspeksi diri. Sebelum berbaring malam hari, Tuhan koreksi hati dan hidupku ya. Yang tidak baik dikatakan ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Orang fasik itu suka melakukan kejahatan. Ya, dia tidak menolak yang jahat.
Ayat yang keenam, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan-awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Ya, sudah seperti itu pun orang itu berbuat jahat, dosa, fasik, Tuhan masih tetap membentangkan kasih-Nya loh. Memberi kita kesempatan loh. Bukan berarti Tuhan yang kompromi dengan dosa, enggak. Dia dengan kasih-Nya selalu menunggu menawarkan keselamatan. Ya, makanya selama masih ada waktu, kasih dan pintu kemurahan Tuhan masih ditawarkan bertobat. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau hari ini engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu, ya supaya engkau tidak binasa. Saudara, mari kita berdoa hari-hari ini ya. Makanya tadi kita nyanyikan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap setia. Tapi bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosamu. Bersyukur masih dikasih waktu, karena banyak orang sudah kehabisan waktu dan tidak lagi sempat bertobat. Hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, bertobat, jangan keraskan hatimu. Ya, ayat yang ke-8 berkata, betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ya Tuhan, itu tidak pernah meninggalkan kasih setia-Nya terhadap manusia, tetapi manusialah yang lari menjauh dari kasih-Nya. Ingat, ketika kita terus hidup di dalam dosa, itu artinya kitalah yang keluar dari kasih setia dan perlindungan Tuhan. Sehingga kalau terjadi malapetaka atas hidup kita, jangan menyalahkan Tuhan. Itu karena upah dosa kita sendiri. Karena orang yang hidup dalam kebenaran berlindung di bawah ya naungan kasih Tuhan, saudara. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Ini berbicara tentang sesuatu yang nikmat. Orang itu kalau hidup dalam kebenaran, kita akan mengenyangkan diri di dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberikan segala kelimpahan ya di dalam, dan Dia akan memberikan engkau minum dari sungai kesenangan-Mu. Ingat, berkat bukan hanya uang, harta, kekayaan, tapi berkat damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan itu ada dalam hidup kita, saudara ya. Ayat yang ke-10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Pada Tuhan ada sumber hayat, sumber kehidupan. Ya, di hadapan Tuhan itu ada sumber hayat dan terang, itu kami lihat di dalam bait Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Jadi sama Tuhan ada sumber kehidupan. Ingat, kehidupan kitanya bersumber dari Tuhan, bukan yang lain. Ayat yang ke-11, lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Ya, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak bangun lagi. Waduh, saudara, mengerikan ya. Orang yang melakukan kefasikan atau dosa, mereka jatuh, dibanting dan tidak bisa bangun lagi. Tapi kita orang-orang yang terus mencari Tuhan, yang setia kepada Tuhan, akan melihat penyertaan Tuhan. Ingat ya, walaupun kita ini melakukan banyak sekali pelanggaran, kasih setia Tuhan tetap menunggu kita sebelum semuanya terlambat. Mumpung masih ada waktu, mari bertobat kembali kepada kasih Tuhan. Mari bertobat kembali kepada jalan Tuhan, karena kasih-Nya itu adalah kesetiaan dan kemurahan dan hidup seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Demikianlah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Betapa besar kasih-Mu Tuhan ya. Biar kita menaikkan pujian ini, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ya, seperti langit dari bumi, barat dari timur, Engkau menjauhkan pelanggaran kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Malam ini semua kami datang dalam pertobatan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau berkata, Engkau baik bagi kami Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini, saudara. Betapa besar
sekali lagi betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami bersyukur buat setiap pengampunan yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Bapa, hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Bahkan hidup kami dan semua yang sedang kami jalani hari-hari ini, kami tahu itu karena bukti kasih setia Tuhan. Sekalipun kami sedang diizinkan ada dalam persoalan, dalam masalah, kami tahu itu bagian dari pendewasaan iman kami di dalam Engkau, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang mengalami persoalan, tekanan, bahkan apapun Tuhan. Berikan kekuatan Bapa, supaya kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak bersyarat atas hidup kami, yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih itu yang tercurah bagi setiap keluarga-keluarga yang malam hari ini sedang berdoa bersama-sama. Kami terus Tuhan menyatukan hati kami untuk berdoa bersama dengan keluarga-keluarga kami hari-hari ini, anak-anak kami. Ketika ada suami istri yang terus bergandeng tangan dengan anak-anak, kami berdoa biar anugerah Tuhan tercurah bagi rumah tangga keluarga kami. Apa yang kami gumulkan Tuhan menjadi jawaban. Tuhan nyatakan Tuhan kesetiaan-Mu terus bagi suami, istri, anak-anak, semua yang hidup Tuhan di dalam takut akan Engkau, semuanya boleh terus melekat kepadamu Bapa. Berkati Tuhan. Bahkan kalau ada suami-suami yang belum bertobat, berikan kekuatan bagi istri untuk terus berdoa. Bagi istri yang belum bertobat, berikan kekuatan bagi suami-suami untuk terus berdoa. Tuhan, lawatlah setiap keluarga-keluarga. Bagi anak-anak kami yang menentukan kuliah masa depan mereka, Tuhan turut campur tangan. Bagi mereka yang memilih jodoh juga Tuhan, jodoh yang terbaik yang dari Tuhan Engkau berikan. Bahkan bagi mereka yang merindukan Tuhan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi anak-anak kami supaya mereka boleh menemukan pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak kami yang mungkin sudah menikah, atau setiap mereka yang merindukan punya keturunan. Bapa berkati, berikan keturunan ilahi Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bukakan setiap rahim yang tertutup untuk kami boleh memiliki anak keturunan yang dari Tuhan, yaitu anak berkat, anak perjanjian. Kami terus mengimani di dalam nama Yesus. Seperti Engkau mengingat Hana Tuhan, Engkau juga mengingat setiap mereka yang hari ini sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Berkati opa oma kami di masa tua mereka, damai sejahtera-Mu turun atas hidup mereka. Bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan, damai sejahtera-Mu melimpah Bapa. Kami berdoa buat setiap mereka yang sakit, anggota keluarga kami yang sakit, yang terbaring sakit. Berkati Tuhan, sakit apapun hari ini kami percaya Engkau melawat Tuhan, mendatangkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Berkati setiap obat-obatan yang dipakai Tuhan, mendatangkan kesembuhan lewat obat-obatan. Ada bilur-bilur Tuhan yang bekerja, bahkan di pembaringan mereka saat sakit, mereka boleh terus bergumul dengan Tuhan dan menerima kehendak rencana Tuhan atas hidup mereka. Kesembuhan boleh terjadi Tuhan secara rohani dan juga jasmani di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau terus juga memberkati Tuhan setiap mereka yang bergumul keluar dari ikatan dosa, yang tertekan Tuhan, yang saat ini sedang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, dengan kenajisan, percabulan, pornografi, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, semua dosa-dosa, rokok, judi, apapun kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami tahu
tahu di saat kami lemah maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hadirlah dalam kehidupan mereka dan jadilah Tuhan dan juru selamat, dan lepaskan setiap mereka yang bergumul untuk dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa terus Bapa buat anak-anak terlantar, fakir, miskin. Engkau terus memberkati, berikan Tuhan berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka juga, dan terus pakai kami untuk menjadi saluran berkat, untuk membawa berkat Tuhan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau terus memberkati Indonesia, bangsa kami NKRI dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia diberkati Tuhan. Semua gugusan pulau-pulau yang ada Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Terjadi kebangunan rohani, kebangkitan massal, kesembuhan massal. Tidak ada kematian massal di atas bangsa kami. Kami akan terus melihat penyertaan Tuhan. Virus corona ini Tuhan tidak akan mampu Tuhan mengambil nyawa bagi bangsa ini, karena kami berdoa tidak ada kematian massal tapi ada pertobatan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka di dalam mereka menjalankan kepemerintahan di bangsa ini. Roh takut akan Tuhan ada, hikmat Tuhan mengalir, beri kesehatan, kekuatan untuk terus mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Berkati TNI Polri yang juga ikut menjaga keamanan di atas bangsa ini NKRI ini. Tuhan Engkau berdaulat atas hidup mereka, bahkan keluarga besar mereka yang ditinggalkan pelayanan ataupun mereka sedang pergi bertugas. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan para tim medis yang hari-hari terus juga bekerja untuk menangani virus corona. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau Tuhan menjadi perisai bagi mereka, anak istri mereka, bahkan suami mereka. Tuhan tutup bungkus Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati semua gugusan negara-negara yang ada di dunia, benua-benua Tuhan, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tidak ada kematian massal, yang ada adalah pertobatan massal terjadi bagi semua orang yang ada di bangsa-bangsa ini. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna, bahkan apapun persoalan kami malam ini, kami tahu di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu diberkati Tuhan. Engkau tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan mencukupi semua kebutuhan hidupmu. Jadilah tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di dalam nama Yesus. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Yang percaya diberkati katakan bersama amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat yang sudah setia berdoa. Jangan lupa like, share, dan komen. Kalau saudara diberkati dengan program ini, bagikan kepada keluargamu, kepada temanmu, rekanmu, supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Teruslah bertumbuh, bersemangat karena Tuhan menyertai kita. Shalom, happy Sunday.